teman-teman, kalau mendengar kata kanker serviks atau kanker payudara, mungkin banyak yang berpikir penyakit ini hanya menyerang orang yang sudah dewasa. Padahal, menjaga kesehatan reproduksi sebaiknya dimulai sejak remaja. Dengan mengenali faktor risiko dan cara pencegahannya sejak sekarang, kita bisa menjaga kesehatan diri sendiri di masa depan. Yuk, kenali lebih dekat kanker serviks dan kanker payudara. Kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada leher rahim. Penyebab utamanya adalah infeksi human papillomavirus atau HPV terutama tipe risiko tinggi. Infeksi ini biasanya tidak langsung menyebabkan kanker, tetapi berlangsung dalam waktu yang lama hingga terjadi perubahan sel. Nah, sedangkan kanker payudara adalah pertumbuhan sel yang tidak normal pada jaringan payudara. Penyakit ini merupakan salah satu kanker yang paling sering ditemukan pada perempuan. Kanker payudara dan kanker serviks masih menjadi penyebab kematian utama pada perempuan di Indonesia. Berdasarkan data Globocan 2022 yang masih menjadi acuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2025, diperkirakan terdapat sekitar 21.000 kematian akibat kanker serviks dan sekitar 22.400 kematian akibat kanker payudara setiap tahunnya di Indonesia. Selain itu, lebih dari 36.000 kasus baru kanker serviks ditemukan setiap tahun dan sekitar 70% pasien baru memeriksakan diri saat penyakit sudah berada pada stadium lanjut. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai remaja untuk mulai mengenal cara pencegahannya sejak sekarang, seperti menerapkan pola hidup sehat, mencari informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi, serta mendukung vaksinasi HPV sesuai anjuran. Dengan pengetahuan sejak dini, kita dapat membantu mengurangi risiko kanker di masa depan. Mungkin kalian bertanya, kenapa anak SMA perlu belajar tentang kanker serviks dan kanker payudara? Jawabannya karena pencegahan dimulai sejak dini. Nah, saat remaja, kita bisa mulai menerapkan pola hidup sehat, menghindari rokok, menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga, serta mendapatkan informasi yang benar mengenai vaksin HPV. Selain itu, dengan memiliki pengetahuan yang baik, kita juga bisa mengingatkan keluarga atau orang terdekat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Selain menerapkan pola hidup sehat, deteksi dini juga sangat penting. Bagi perempuan yang sudah aktif secara seksual atau sesuai anjuran tenaga kesehatan, pemeriksaan IVA test maupun pap smear dapat dilakukan untuk mendeteksi perubahan pada leher rahim sejak dini. Sedangkan untuk kanker payudara, setiap perempuan perlu mengenali kondisi payudaranya sendiri melalui sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Selain pemeriksaan IVA test dan pap smear, ada juga cara sederhana untuk mendeteksi kelainan pada payudara, yaitu sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Sadari merupakan pemeriksaan yang dilakukan sendiri untuk mengenali apabila terdapat perubahan pada payudara. Pemeriksaan ini tidak dapat memastikan seseorang terkena kanker, tetapi dapat membantu menemukan tanda-tanda yang mencurigakan lebih awal. Cara melakukan sadari cukup sederhana. Pertama, berdirilah di depan cermin dan perhatikan apakah ada perubahan bentuk, ukuran, atau warna payudara. Kedua, angkat kedua tangan dan amati kembali apakah ada perubahan. Ketiga, raba seluruh bagian payudara menggunakan 3 jari dengan gerakan melingkar dari bagian luar menuju puting. Terakhir, tekan puting secara perlahan untuk melihat apakah ada cairan yang keluar. Jika menemukan benjolan, perubahan bentuk, atau keluhan lain yang tidak biasa, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Walaupun sebagian besar siswa SMK belum menjadi sasaran utama screening IVA atau pap smear, mengetahui informasi ini sejak sekarang akan menjadi bekal yang bermanfaat di masa depan. Teman-teman, menjaga kesehatan reproduksi bukan dimulai ketika kita sudah sakit, tetapi dimulai dari sekarang. Dengan menerapkan pola hidup sehat, memahami pentingnya vaksin HPV, serta mengetahui manfaat deteksi dini melalui IVA test, pap smear, dan sadari, kita telah mengambil langkah untuk menjaga kesehatan di masa depan. Mari mulai peduli terhadap kesehatan diri sendiri, karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan.